Pak Randy, halo. Pak Randy, apa mendengar saya? Oke. Pak Randy, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di HKI Jabar Banten Talks edisi pertama, online Talks edisi pertama. Yang terhormat rekan-rekan kekimiawan yang telah hadir, baik dari kalangan industri maupun dari kalangan akademisi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan perdana sekali HKI Jabar Banten online talks mengadakan obrolan terkait daring pertama HKI Jabar Banten terkait tema-tema khusus atau advance yang berkaitan tentang instrumentasi atau bahasan spesifik yang dimana dapat memberikan problem solving bersama dalam menunjang kebutuhan riset atau pembelajaran untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu HKI Talks online, HKI Jabar Banten Online Talks edisi pertama hari ini. Kenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira Aziz, saya dosen kelompok keilmuan kimia analitik ITB. Kimia ITB. Jadi saya akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan hari ini. Di sini sudah ada juga narasumber kami dari PT Vision Scientific, ajiran distributor, yang akan membahas terkait maintenance dan troubleshooting di CMS instrumen. Tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu tata tertib online talks kali ini. Tata tertib HKI Jabar online talks edisi pertama ini, peserta tidak diperkenankan menyebarkan tautan Zoom webinar, kemudian sudah bergabung dan akses link Zoom yang diberikan, mungkin sudah disampaikan waktu di email sebelumnya ya. Dan mohon menggunakan mode audio dan video dalam keadaan nonaktif, kecuali bagi pembicara dan moderator, dan tidak boleh mengklik fitur apapun. Peserta HKI Jabar Banten dapat peserta HKI Jabar Online Talks edisi 1 dapat menuliskan pertanyaan kolom chat dengan format nama, institusi, kepada siapa yang akan ditanya, ya tentunya pasti ke Pak Randy di sini. Halo Pak Randy, sudah mendengar? Dan forum ini adalah forum diskusi ya, jadi bukan semacam webinar. Jadi moderator akan memilih pertanyaan untuk disampaikan kepada pemateri, dan bagi yang ingin bertanya langsung kepada pembicara dapat mengklik raise hand dalam fitur Zoom-nya ya. Klik raise hand, nanti dipersilakan oleh saya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Jadi bisa melalui kolom chat Bapak Ibu atau dengan fitur raise hand tadi ya. Dan mohon mengisi link absensi nanti setelah waktu diskusi selesai.
kebutuhan e-sertifikat nantinya. Rundown HKI Jabar Banten Talks edisi pertama hari ini adalah pembukaan untuk jam 2 sampai jam 2:05, ini kita sudah lewat 1 menit. Kemudian dari jam 2 sampai jam 3:10 nanti adalah talk show dan diskusi. Kemudian 15:10 sampai 15:25 adalah informasi dari VT Vision Scientific. Dan terakhir adalah info keanggotaan HKI dan penutup. Saya bacakan dulu CV dari Pak Randy Rizwandi Suwarman. Saya bisa panggil Pak Randy ya, Pak? Iya, boleh. Ya, Pak Randy ini kelahiran 1987, merupakan lulusan dari Akademi Kimia Analisis Bogor tahun 2010. Bisa menyimpan nomor HP-nya atau emailnya jika ada keperluan untuk terkait diskusi lebih lanjut ya terkait topik ini. Beliau sudah menjalani training dari 2013 ya tentang GC, online GC, standar Ocam Station, service, kemudian advanced GC detector, application and troubleshooting labs, agile GC preventive maintenance on-site mentoring, kemudian 1977 5 series MSD GCMS operation, HW, SW intro repair, and troubleshooting-nya. Kemudian 2018 juga sudah mengikuti training GC Clarus, Theory Operation, Pin iCode, dan Basic Theory Operation Software. Pengalaman pekerjaan beliau dari tahun 2011 sampai 2018 kerja di PT BNM, kemudian DKSH Indonesia tahun 2018. Ya. Kemudian update sekarang di PT Vision Teknik. Benar ya Pak Randy? Ya, betul. Oke. Itu CV dari Pak Randy Rizwandi Suwarman. Baik. Pak Randy, ya. Pengalaman Anda sebagai aplikasi GCMS, sudah berapa banyak instrumen yang Anda sering mungkin banyak supplier yang minta gitu ya, atau klien yang meminta untuk dilihat atau diberikan training segala macam. Banyak ya Pak ya? Iya sih, lumayan cukup banyak kalau dihitung dari awal pertama kali 2011 mungkin masih secara general itu di GC dulu tuh jadinya. Baru masuk di tahun 2013 itu spesifik ke GCMS gitu. Bapak Ibu, ini kan nanti kita akan bagi section ya, section diskusi. Yang pertama tentang maintenance, kemudian tentang troubleshooting, dan juga tentang kasus-kasus yang bisa kita bahas tentang GCMS. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif maupun referensi buat Bapak Ibu ke depan dalam mengelola instrumen GCMS. Permasalahan yang banyak bagi saya sendiri, Pak, penelitian saya tentang monitoring polutan organik ya, dan itu pasti selalu banyak menggunakan instrumen-instrumen pemisahan tandem, itu GCMS, LCMS, maupun untuk monitoring juga terhadap polutan organik misalnya. Dan terkadang faktor kalau mengoperasikan GCMS itu bisa, tapi kalau ada kendala segala macam itu banyak sekali yang kita harus butuh pengetahuan lebih ya Pak ya, terutama dari segi maintenance-nya untuk peralatan ini. Dan betul. GCMS sendiri menurut Bapak, kira ada hal yang perlu diperhatikan nggak Pak? Terutama kalau menurut saya dari maintenance GCMS yang perlu dilihat itu terkait leak-nya, kolom, oven, maupun injektornya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana terkait dengan maintenance GCMS ini sesuai dengan judul yang kita ingin sampaikan? Ya, pada dasarnya sih untuk operasional dari GCMS ini sehingga
kita targetnya kan mendapatkan hasil yang sebaik mungkin gitu dengan analit yang kita targetkan itu supaya dapat sebaik mungkin dengan meminimalisir matriks atau pengotor-pengotor dari purity si analit tersebut gitu kan. Yang paling ideal pertama kali itu ya kita harus memahami dulu lah gitu, memahami dulu prinsip kerja dari sistem tersebut gitu. Dalam hal ini ya GCMS gitu kan. Dari awal kita kalau mengetahui dulu bagaimana prinsip kerja dari GCMS, ya di situ nanti kita baru akan lebih enak memetakannya di sebelah mana saja atau titik kritikal mana sajakah yang harus di-maintenance dalam mingguan, bulanan, sampai dalam waktu tahunan, gitu, seperti itu. Nanti saya ada nih sedikit untuk ya di sharing juga. Jadi ya pertama yang tadi saya sampaikan itu adalah bagaimana sistem GCMS ini bekerja terlebih dahulu gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat pemetaannya adalah ya sebenarnya sangat sederhana gitu. Sederhana dalam artian sampai pada tahapan GC ya sama umum dengan GC-GC yang lainnya. Di mana ya ada carrier gas masuk ke dalam inlet, terus terjadi pemisahan di dalam kolom, baru yang agak berbeda mungkin dari partisi di sini. Pada bagian di sini adalah detektornya, di mana pada umumnya mungkin yang sebelum-sebelumnya atau ada pengalaman dari yang lain menggunakan FID, TCD, atau yang lainnya, ya di sini kita dengan MSD ada prinsip dari MS yang harus kita perhatikan. Di mana dalam prinsip MS yang kita lihat seperti ini adalah adanya elektron ionisasi, kemudian adanya mass analyzer, kemudian terakhir adanya detektor, atau ini recordernya. Nah, setelah semua dipisahkan dengan baik, ini ya secara umum 70% kita harus memperhatikan pada titik ini dulu, sampel injektornya. Oke. Halo. Dan 502. Nah, kenapa ion tersebut yang dimiliki, apa yang ditargetkan, yaitu karena kan ionnya adalah PFTBA. PFTBA ini adalah yang paling stabil ataupun yang dibuat secara general dari berbagai macam MS. Inilah yang menjadi nilai tambah dari GCMS gitu, karena ada library. Secara kita bisa bilang ya namanya GCMS ini ya sama-sama buta lah sebenarnya, tidak tahu apa yang kita injekkan standar ini. Nah, dalam tuning ini menerjemahkan artinya yang dimasukkan ke dalam MS ini adalah standarnya PFTBA. Maka kalau diperhatikan dalam stepnya, dalam MS apapun juga akan mencari, pertama itu adalah ion 69 dulu yang paling tinggi. Dari ion 69 baru dia akan mencocokkan atau mencari lagi fragmen berikutnya adalah di 219 dan berikutnya lagi 502. Sehingga pada saat itu ya berarti sudah bisa menerjemahkan bahwa MS ini siap untuk membaca analit apapun untuk bisa diterjemahkan ke dalam library gitu. Itu adalah prinsipnya. Namun ada lagi tambahan di beberapa MS ya seperti kita lihat di sini, selain menerjemahkan ion 69, 219 dan 502, ada tabel berikutnya, ini informasi yang cukup membantu juga dalam hal ini untuk mengetahui sistem dari GCMS kita itu sudah baik atau belum gitu. Ini mungkin contoh yang agak kurang baik gitu. Contoh kurang baik itu artinya bisa dilihat
ada kandungan moisture di sini peak. Walaupun kita tidak melihat dari sini dulu, di beberapa sistem MS itu hanya menyebutkan angka 18, 28, yaitu sebenarnya adalah massa dari H2O dan N2A. Gitu. H2O di sini ya kita lihat kan terlalu tinggi, 82%. Sedangkan toleransinya maksimal itu adalah 20%. Hal-hal seperti itu ya cukup membantu kita sebelum masuk ke dalam tahapan injeksi. Gitu. Nah, ketika kita mendapatkan hasil yang kurang baik seperti ini yang akan kita lebih cenderung untuk memaintain dulu gitu, memaintain untuk menjaga tuning itu setiap harinya bagus gitu. Nah, ini pengertian maintain secara garis besar. Jadi ya kita mengembalikan atau mengkondisikan dari suatu sistem atau mesin ke keadaan maksimum atau optimumnya alat tersebut bekerja gitu, sehingga kita bisa gunakan selayaknya atau keinginan kita pada saat itu. Nah, ini beberapa contoh maintenance yang rutin. Maintenance yang rutin yang dikerjakan oleh user itu ya tentunya carrier gas kita harus kontrol juga secara harian, jangan sampai gasnya habis atau filternya sendiri sudah tidak bagus gitu, karena ada tuntutan berikutnya yaitu carrier yang masuk ke dalam sistem itu harus inert, bersih, kering gitu supaya tidak menjadi background. Jadi ya baiknya ya ini harus secara harian kita cek. Pak, bagaimana kalau terjadi leak, Pak? Nah, betul. Ini berkaitan pada carrier gas. Untuk terjadi leak itu ada dua jenis gitu kan, terjadi leak itu. Yang pertama itu kita sebutnya large leak gitu, yang sifatnya major atau besar. Kedua itu adalah soft leak, yang hanya sedikit kebocorannya atau kecil. Nah, kalau large leak ini yang paling mudah sebenarnya diidentifikasi. Karena pastinya tekanan pada GC tidak akan tercapai. Itu paling mudah diidentifikasi, ya berarti ada kebocoran besar itu di antara sistem jaringan dari tabung gas sampai ke dalam GC. Itu bisa dicek dengan Snoop ataupun ya kalau manualnya dengan air sabun pun boleh gitu kan. Ya, ya. Dari pertanyaan yang pendaftar kemarin banyak juga yang bertanya tentang bagaimana cleaning kolom dengan baik gitu ya dalam memaintain CMS. Oke. Tadi menambahkan yang masalah racrik, mungkin kalau helium di beberapa akademia mungkin ya masih secara umumnya terpasangnya dekat mungkin ya sumber gas dengan instrumen. Karena ya dilihat mungkin hanya potensi bahayanya adalah tekanan tinggi gitu kan. Nah, ada juga mungkin di beberapa lab lainnya yang menyimpan sumber gas itu jauh dari instrumen. Itu akan membutuhkan waktu sebenarnya untuk tes kebocoran. Kita sebutnya itu adalah drop test gitu kan. Itu perlu sebenarnya sih itu adalah edukasinya ya ada, ini hanya sekedar sharing aja. Sebenarnya dari vendor, dari pemegang yang piping pun harus memberitahu dulu untuk mengetahui bahwa bocor atau enggak tuh ya kondisinya cukup dengan drop test itu kita memberikan tekanan contohnya 100 PSI dari sumber tabung, kemudian kita tutup di dekat instrumen, tinggalkan semalaman aja, jangan sampai turun. Itu ketika ada turun berarti masih ada bocor. Itu untuk contoh carrier yang kebocoran large leak di dalam sistem, di luar sistem GC. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan dari kolom, bisa dituliskan kolom chat dan di raise hand terkait maintenance ya. Terkait maintenance kita bahas maintenance dulu, belum troubleshooting dan yang lain. Ini di sesi ini kita akan berdiskusi tentang maintenance jika ada pertanyaan lanjutan dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan waktu mendaftar. Ada juga Mas tentang ini injektor ya. Iya. Dalam injektor biasanya
suhunya turun gitu ya. Itu kira-kira kenapa ya Mas? Sebenarnya dalam kolom sudah berkurang, sampel sudah menguap. Oke. Umumnya yang saya temukan itu semacam safety dari instrumen ketika tekanan berkurang. Ketika tekanan berkurang, dianggapnya kan ada kebocoran, itu kebocoran halus, jadi kaitannya masih dengan yang tadi. Instrumen mengambil modenya untuk save-nya itu adalah mematikan gitu, mematikan beberapa sumber panas gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk memberikan waktu kita mengontrol atau melihat dulu di mana gitu kan, atau ada perlu yang kita maintenance tadi di inlet, entah itu septum seperti itu yang harus kita ganti dulu. Jadi harus dicek kayak ya semacam kebocoran kecil tuh di septum, liner dan seterusnya di dalam injektor sebenarnya itu. Karena kalau ini sifatnya tuh adalah bisa dibilang ini ada parameternya sebenarnya. Kalau di Agilent sendiri dari manufakturnya septum itu sampai 200 kali injekan harus diganti. Liner ini 2 kali lipatnya harus diganti itu 400 kali. Dan ini satu set liner dan o-ring. Kemudian gold plate ini sampai 800 kali itu diganti dengan washernya. Ini satu set. Nah, untuk kebocoran itu ada potensinya dari septa dan o-ring di dalam liner. Jadi kalau septa ya sangat wajar kalau dia sampai menjadi potensi kebocoran kalau kita sering injek. Dan juga ada sedikit masukan ketika kita memasangkan septum, biasanya tuh sangat semangat sekali sih user itu sampai dikencengkan maksimal biasanya tuh kan pakai toolkitnya. Padahal ya untuk di Agilent terutama itu tidak terlalu harus dipaksakan kencang juga, cukup kan ada di sana ada check-ringnya sampai dia masuk kuku pun cukup gitu, jangan terlalu kencang. Kalau kencang pun nanti akan cepat bocor juga ujung-ujungnya gitu, karena kan ada tekanan. Bocoran kemarin. Iya, nah itu akan cepat menjadi bocor tuh di situ. Jadi kalau dilihat karena shutdown-nya itu kita lihat aja di indikator masing-masing. Biasa kan ada ngasih report itu di instrumen, kenapa dia langsung turun temperatur. Nah, umumnya pasti akan yang berkedip ataupun ngasih indikator itu di dalam tekanannya. Jadi pemicunya tuh dari tekanan dulu baru masuk ke dalam heater itu. Urutannya sih seperti itu biasanya kerjanya. Berarti tekanannya lebih bagus kita turunkan atau naikkan? Kalau seperti tadi case-nya secara otomatis itu pasti sudah berkurang tekanannya, maka lebih baik kita off-kan dulu baru turunkan suhu. Gitu urutannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rahma dari LPI PKS. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemeliharaan instrumen GC-MS? Mungkin garis besarnya saja, Mas. Oke. Ya, selain yang dari tabel ini yang tabelnya masih terlihat ya? Ya, terlihat. Ya, selain dari yang tabel ini yang kita bisa tunjukkan, kayak semacam tadi pertanyaan yang kedua, jadi baru saya jawab, pemasangan kolom pun itu sangat berpengaruh ya untuk memperpanjang dari lifetime kolom. Alangkah baiknya memasang kolom pun itu ya pertama, ini sih beberapa berdasarkan pengalaman saja sebenarnya. Kalau dari saya disarankan pertama kali itu diinstal ke inlet dulu. Diinstal di inlet, berikan aliran carrier. Jadi di dalam kolom ini kita homogenkan dulu. Homogenkan dengan carrier, baru nanti connect ke detektor. Gitu. Tujuannya apa gitu kan? Dalam suhu ruang kita membuat atau menghomogenkan dalam kolom ini untuk mendorong semua oksigen, semua udara bebas yang memang terjebak atau tersimpan di dalam kolom. Gitu. Karena sedikit banyaknya jika ada oksigen, kita pasang langsung atau kita conditioning langsung kita pakai temperatur tinggi, ada potensi untuk mengoksidasi fase diam di dalam kolom tersebut. Itu tujuannya. Nah, nanti bisa diperbandingkan beberapa customer saya sih sudah mencoba ya ada efeknya lumayan lah gitu kan, selisih bisa lebih awet katanya kolomnya jika dengan teknik seperti itu. Bagaimana Ibu Siti?
Ada tanggapan kalau misalnya tentang lahat yang perhatikan? Wah, baik. Jadi sebenarnya hal-hal yang perhatikan sebenarnya sudah ada di kolom ini, Mas. Tapi GCMS-nya sendiri ini kan bisa untuk semuanya bisa berlaku ya? Iya, betul. Untuk yang agilen ya? Iya. Ini sebenarnya sih banyak beberapa contoh juga dari GC yang lain. Sebenarnya hampir secara garis besar sama saja sebenarnya untuk inlet ataupun untuk mainframe itu hanya perbedaannya bahasa saja. Dalam Agilent mungkin disebutnya inlet, kalau di dalam Perkin mungkin disebutnya injektor gitu. Injektor A, injektor B. Kalau ini kan inlet front, inlet back seperti itu gitu kan. Cuma pada dasarnya sama gitu kan. Di dalam inlet ya nanti ada liner, kemudian ada septum seperti ini, ada gold seal gitu. Yang membedakan itu bagaimana cara membukanya gitu. Beda-beda triknya gitu. Ada yang harus menggunakan kunci, ada yang bisa dengan tangan saja gitu kan. Nah, yang utamanya tadi ya kita pendapatnya ke sini gitu kan. Carrier-nya kita harus cek secara harian. Kemudian septum dan injeksi ini ada parameter dari masing-masing manufaktur. Kalau kolom, jadi ini adalah efek apa dampak dari kedua ini ketika sudah kita maintenance sebaik mungkin, ternyata respon masih turun atau pemisahan agak kurang bagus gitu. Nah, berikutnya adalah kolom yang akan menjadi atau terkena dampak gitu. Kolomnya nanti kita coba dulu biasanya kalau ini sifatnya ya 50% lah untung-untungan. Kalau saya sarankan potong dulu aja kolom di posisi inlet itu 1 meter. Kalau di dalam 1 meter itu dipotong gitu, tidak terjadi perubahan berarti ya kolomnya udah rusak gitu. Atau di dalam MS sih lebih enak sebenarnya. Nanti akan muncul semacam sinyal berulang peak. Nah, kalau kita lihat di library itu nanti terbacanya siloxan atau 207. Itu udah indikasi bahwa kolom sudah bleeding gitu atau udah jelek gitu. Pas diamnya udah keluar semua. Kalau detektor ya maintenance MS itu yang user bisa lakukan sebenarnya ada di 2 level ini. Mencuci sendiri, kemudian mengganti pompa olinya. Mencuci ion source ya itu sangat mungkin di awal-awal agak iya beberapa orang bilang ya agak menakutkan lah ataupun ribet gitu kan, ribet lihat banyak part-part yang harus diperhatikan, ntar harus masang lagi dengan sesuai seperti itu. Cuman tahapan ini user boleh sampai mencuci ion source. Mas, terkait kolom ini kali ini, Ya. Saya tuh pernah potong kolom karena sudah rusak itu ujungnya. Ya. Nah itu ada maksimal nggak kolomnya itu dipotong sampai apa, terus kondisinya yang paling bagus tuh pemotongan kolom tuh harus diperhatikan bagaimana? Nah kalau untuk memotong kolom itu pastinya kan ada toolsnya itu sebenarnya dari keramik bahannya. Jadi jangan langsung sampai patah gitu kan. Hanya dibuat garis dulu, dibuat semacam garis ataupun tanda, baru nanti dipatahkannya dengan tangan supaya patahannya lebih soft lah gitu kan, tidak terlalu kasar gitu. Nah batasannya sampai kapan harus potong kolom itu sampai ada beberapa literatur tuh bilangnya ada yang 80% atau 70%, sehingga ya balik lagi ke berapa banyak analit yang kita analisa gitu. Kalau analitnya itu contoh kayak FEM, fatty acid itu kan bisa sampai 24 peak. 24 peak dengan panjang kolom yang makin pendek kan nanti akan makin pusing juga kita melihatnya, akan semakin rapat juga gitu kan. Nah, itu paling ya hanya sebatas sampai 80% panjang kolom ya masih bisa dipakai. Gitu. Selalu jadi catatan mungkin ketika kita memotong kolom, informasikan juga kepada alat bahwa panjangnya sudah berkurang. Supaya tekanan yang diberikan dari inlet itu akan menyesuaikan dengan dimensi kolomnya. Harapannya apa? Ya tidak terjadi pergeseran peak yang signifikan. Itu sih harapannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Anastasia, tapi kayaknya lebih ke troubleshooting, Bu. Ya. Oke, mungkin nanti di troubleshooting juga akan ada pembahasan lebih lanjut sih. Mungkin sekitar 5 menitan atau 10 menit untuk maintenance-nya dulu. Maintenance yang ini juga Mas sebenarnya yang biasanya kita lupa itu adalah
sumber detektor misalnya menggunakan MS, apakah source-nya itu harus berkala untuk dibersihkan gitu? Oke. Kalau untuk MS itu tadi kita kembali lagi ke tuningnya, hasil tuning. Yeah. Jadi jika hasil tuningnya itu di sini bisa menjadi indikasi ketika kita sudah memaintain alat sebaik mungkin dari inlet sampai ke dalam kolom, itu kita yakin sudah bagus gitu. Tapi ternyata tuning yang kita dapatkan itu masih jauh dari yang diharapkan. Parameternya ini nanti akan berbeda-beda sebenarnya antara GC yang satu atau brand Agilent dengan brand yang lain pun akan berbeda-beda. Di mana yang salah satunya contoh antara saya yang banyak ketemu ya mungkin di Agilent sama di Perkin yang pernah di saat di Perkin ya hanya melihat sebatas peak ini muncul dengan ini ada isotopnya terbaca dengan baik sharp, itu berarti indikasi untuk background bagus gitu kan. Dan nanti ada juga EM fault. Nah, ini adalah indikasi terakhir ketika ini akan semakin tinggi karena itu adalah pemakaian. Ini indikasi karena kotornya itu sudah terakumulasi di dalam MS. Lama-kelamaan akan tinggi sampai batasannya itu untuk di maintain itu kalau di Agilent ya 2500. 2500 itu ya indikasi kita harus mencuci ion source. Gitu. Itu adalah indikasi pertamanya. Tapi ya tadi balik lagi ke inlet dan kolomnya kita harus pastikan sudah dalam kondisi baik dulu. Baru nanti kita beralih ke detektor. Tapi jadi ya perhatikan itu. Masih ya. Untuk source-nya itu harus berkala ya. Iya. Dicuci, dibersihkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Verana Julia dari PT Rianti Kemindo. Untuk maintenance kolom bagaimana ya Pak? Karena di tempat saya sering digunakan untuk analisis sampel konsentrasi tinggi dan dikhawatirkan menyebabkan kolom jenuh. Oke. Tadi sebelumnya sudah saya sampaikan yang pertama ya. Oke, Bang Lu. Ya, mangga Pak. Oke. Tadi itu hanya pada saat pemasangan pertama. Pemasangan pertama ya seperti itu. Kemudian ada beberapa kolom untuk cleaningnya itu sebenarnya yang mempunyai fase diamnya metil siloxan terutama itu bisa di cleaning dengan kita menginjekkan standar itu BSTFA. Nah, diinjek BSTFA ini nanti itu akan tetap menjaga fase diamnya si dimetil siloxan ini tetap terjaga di dalam kolom, tapi dia akan membawa beberapa senyawa-senyawa yang menjadi pengotor itu keluar. Jadi injek BSTFA 1-2 kali sehingga hanya muncul ya senyawa BSTFA-nya saja sih itu. Atau kalaupun tidak punya, itu bisa dengan cara ya kita mendorong, istilahnya mendorong itu kita injek dalam blank. Blanknya tanpa solvent sama sekali. Jadi hanya diklik run saja, lama-kelamaan semua peak-nya itu akan keluar. Walaupun ini cenderung akan lambat sih untuk cleaning ataupun maintenance dari kolom. Blank itu Pak kosong gitu ya? Gas aja? Kosong. Iya, gas saja, betul. Gas saja. Jadi kita menghilangkan sisa-sisa pengotor yang ada di inlet, di kolom, untuk keluar dari sistem GC dan ditarik sama ini, rak pump MS gitu. Karena biasanya kita pakai itu ya, pakai solventnya. Ya, kalau pakai solvent sebenarnya tidak disalahkan juga, cuma jadinya akan rancunya gini, ketika kita nginjek solvent, solventnya terkontaminasi atau solventnya sudah bagus atau enggak. Jadinya akan ada dua penafsiran gitu kan. Kita tidak tahu juga ini solventnya masih bagus gitu. Kalau masih bagus oke lah gitu kan. Purity-nya bagus enggak gitu kan. Jadi kita tidak tahu mana pengotornya gitu. Pengotor ini dari instrumen atau dari solvent gitu. Itu sih yang kita hindari gitu kan. Baik, Ibu Verana, cukup Bu. Kira-kira jika masih ada tanggapan silakan bisa langsung unmute. Kalau tidak ada, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya.
dari Ibu Hana Kartika, bagaimana perawatan siring dan sebaiknya untuk penggantian siring dilakukan setiap berapa lama? Karena menggunakan siring baru dan digunakan untuk injek, tarikan seret sehingga holder siring pecah. Dan berapa konsentrasi maksimal yang dapat diterima alat GC-MS dengan Shimadzu ya? Saya kalau untuk GC Shimadzu tuh agak belum familiar, tapi nanti coba diperhatikan juga bentuk peak-nya terutama. Bentuk peak-nya itu ya bisa dibilang saturated itu kalau sudah tidak lancip. Gitu. Kalau sudah tidak lancip berarti itu sudah terlalu besar konsentrasinya. Bisa dimainkan dengan splitnya diperbesar atau jika boleh ya diencerkan terlebih dahulu sih itu lebih baik gitu sebenarnya. Jadi ada dua teknik untuk mengurangi konsentrasi yang masuk ke dalam MS itu jangan terlalu tinggi. Gitu. Nah, kalau di dalam Agilent kan kita bisa dilihat ada abundance. Abundance-nya itu maksimal 10 pangkat 7. Jadi di lebih dari itu bisa dibilang udah saturated. Kita harus turunkan. Ada beberapa case kejadian ya memang jadi harus lebih sering gitu. Harus lebih sering lagi di maintenance sehingga pada injekan berikutnya tidak menjadi carry over gitu. Tidak carry over artinya si peak yang kita jadi target itu tidak stabil biasanya nanti indikasinya tuh di dalam RSD-nya. Gitu. Tapi ada konsentrasi tinggi nggak Pak? Maksimal kayak misalnya 10 ppm? Maksimal itu umumnya ya untuk MS itu masih dalam range-nya tuh ppm itu ya sekitar masih ratusan atau 100 juga masih boleh sebenarnya gitu kan. Tergantung dulu analitnya apa gitu. Analitnya beberapa ya kayak contoh kayak pestisida itu ya masih di dalam puluhan ppm, biasa limit deteksinya segitu untuk disarankan. Tapi kalau mau diinjek dalam konsentrasi tinggi 100 ppm bisa silahkan gitu. Tapi jangan sering-sering aja gitu. Jadi setiap lama Pak diganti jadinya bagusnya. Atau ya. Iya, nah kalau untuk siring tadi maintenance-nya kalau seret itu biasanya ketergantungan dari solvent gitu. Solvent yang tertinggal di dalam dinding atau di dalam plunger nempel gitu kan sehingga dia seret. Ya, maintenance-nya baiknya secara mingguan itu dicuci sendiri, dikeluarkan dari sistem gitu, dikeluarkan dari sistem injektor untuk dicuci dengan aquademin atau aquabides boleh lah istilahnya dengan air karena ya tetap dengan air lebih baik gitu kan untuk mengeluarkan sisa-sisa solvent yang di sana sampai udah agak enak tidak terlalu berat kita nariknya pasang lagi ke dalam injektor gitu. Sekalian ya kalau dengan user atau dengan analytica maintenance siring kita bisa lihat itu masih vakum atau tidak kondisinya gitu kan. Keluaran dari siringnya sendiri ketika kita bilas-bilas kan kelihatan masih keluar dengan baik gitu kan atau tidaknya yaitu kita bisa justifikasi dari awal oh maintenance ini waktunya kita ganti siring sudah tidak bagus gitu. Baik, Ibu Hana ada tanggapan? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke troubleshooting ya Bapak Ibu. Baik, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi langsung ke Pak Randy ya. Iya, mungkin nanti biasanya kalau sudah coba dulu dengan maintenance yang ada atau ada perbedaan dengan yang saya sharing di sini ya nanti tes dulu bagaimana dampaknya lah seperti itu gitu kan. Oh ya, mungkin satu lagi Pak, siring holder ada pengaruh tidak jika pecah? Itu terakhir mungkin. Kalau siring holder itu yang bagian lapisan atas ya, untuk lehernya yang nempel di injektor kalau nggak salah ya. Ya. Kalau pecah itu sebenarnya lebih ke arah dia masih bisa steady atau enggak gitu di injektornya.
Kalau dari volume tidak terlalu berpengaruh, cuma ya tadi saya bilang itu masih posisinya dengan steady di dalam injektor, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan yang dikhawatirkan karena getaran atau pada saat injek kan itu sering-sering posisinya berubah. Nah itu khawatirnya kan jadi lepas ataupun nanti jadi bengkok gitu, posisinya tidak pada tempatnya lagi sih itu. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya tadi tentang siring, injektor, kolom, kemudian oven, leak tadi ya, tentang maintenance sama sumber dan juga ada kebocoran dalam maintenance-nya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang troubleshooting. Banyak pertanyaan dari pendaftar itu terkait tentang kestabilan area ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian dari Bu Anastasia juga menanyakan tentang dari Balai Pengujian berpengaruh terhadap kestabilan dari hasil injekan, biar hasilnya nggak usah diulang gitu maksudnya. Ya, silakan Pak tentang stabilan. Oke. Jadi troubleshooting itu ya kita bagaimana mengembalikan atau ada suatu masalah yang tidak seharusnya lah gitu kan. Tidak seharusnya kita harus pecahkan lah gitu. Ya memang umumnya ya seperti tadi sih penurunan respon itu yang sering ditemukan gitu. Kalau tadi kan pressure shutdown sudah disinggung juga. Yang berikutnya ya palingan dari penurunan respon. Penurunan respon ya mungkin lebih ke arah sebenarnya ada pertama itu ya di dalam inlet dulu sebenarnya. Di dalam inlet itu potensi yang paling memungkinkan respon berubah di sini. Pertama ya dari septum sudah tadi maintenance septumnya sendiri kita kurang aware sehingga di sini posisinya ada banyak keluar sampel gitu kan. Jadi tidak stabil tekanan itu mungkin. Kedua itu liner. Liner pun adalah tempat ini jadi adalah interface dari kolom sebenarnya. Jadi pada saat terjadi evaporasi atau perubahan fase dari liquid menuju gas, nah pada di tempat inilah banyak analit ataupun matrik itu nempel di dinding-dinding linernya. Ya, prinsip dasarnya ya sama yang seperti kita ketahui lah. Jadi like dissolve like gitu. Ketika analitnya itu adalah sifatnya polar, kita injek berikutnya karena polar, dia akan saling menarik satu sama lain. Ketika kita injek yang kedua, sisa dari yang pertama itu akan menarik yang injekan kedua, sehingga menurunkan respon. Itu potensi kenapa kita harus ganti liner ataupun di sini ada gold seal. Gitu. Karena di sini pasti tertinggal lebih banyak dari yang di dalam kolom. Nah, ketika kita sudah selesai di dalam inlet, baru masuk ke dalam kolomnya. Kolomnya kita cek apakah masih bagus atau tidak gitu dengan cara tadi ya kita potong aja langsung 1 meter. Kenapa 1 meter Pak katanya? Banyak banget. Kalau kita potongnya dikit-dikit juga sama aja ujungnya gitu kan. Ujungnya kita kan tidak diketahui di mana sebenarnya ada terjadi blocking gitu. Nah, ketika kita dengan 1 meter itu adalah yang paling aman lah karena akan tertinggal pun ya makin poin-poinnya itu makin sedikit gitu 1 meter tuh harapannya blockingnya udah habis di 1 meter itu untuk respon. Jadi ya tetap kita selalu untuk troubleshooting itu kenapa dari awal saya harus tahu dulu dari prinsip kerja itu. Jadi dari inlet kita maintenance sebaik mungkin, kemudian untuk kolom kita cross checknya tadi dengan pemotongan kolom. Nah itu kalau sudah dilakukan masih jelek juga, terakhir di detektornya sudah kotor memang. Ada di sana detektor nanti terbagi dalam beberapa bagian. Ada ini ion source, di instrumen lain pun sama, itu ada ion source, ada quadrupole, ada juga detektornya. Nah ini agak berbeda di sistem detektor. Di beberapa tempat ataupun yang punyanya Perkin itu seperti dia punya nitrogen untuk purging. Nah itu harus dicek juga kualitas nitrogennya bagus atau enggak. Jangan sampai dia jadi background atau jadi pengotor. Kalau di kita ya hanya di sini inletnya ya cukup dengan cleaning ion source. Kemudian untuk detektornya kita menggunakan EM-HON atau teknologinya ya dengan triple axis detektor. Sehingga ya ini sangat meminimalisir terjadi kesalahan atau
kotor di dalam detektor sini. Jadi yang paling sering kita maintenance hanya sebatas ion source-nya. Gitu. Ya, saya juga biasanya dengan ion source-nya berkala dibersihkan gitu, Mas. Ya, kalau secara visual mungkin tidak akan terlihat gitu, masih bening, tapi kok penurunan udah lumayan tinggi gitu. Biasa kita dapat area 6.000, sekarang kok jadi 600 gitu. Karena ya memang yang masuk ke dalam sini adalah sudah bentuknya ion gitu kan, tidak terlihat dengan secara kasat mata gitu sebenarnya. Kalau posisi GCMS baru 3 bulan dan septum baru ganti, seharusnya masih bagus-bagus saja ya, Mas? Atau ada yang kurang di situ? Setelah 3 bulan respon turun gitu. Itu tergantung pemakaian juga. Iya betul, tergantung frekuensi injekan juga gitu. Ya beberapa ada sih di lab-lab uji lah yang bisa dibilang kerjanya 24/7 hari itu yang 3 shift lah gitu kan. Mereka nyuci ion source bisa dibilang 1 bulan sekali. Jika memang itu kita dibikin endurance lah gitu instrumennya, non-stop dipakai juga nggak jadi masalah. Cuma ya itu maintenance-nya jadi lebih rapat lagi gitu. Yang biasa orang lakukan 6 bulan sekali bisa sampai 1 bulan sekali. Ini alatnya baru 3 bulan, kalau misalnya jarang dipakai gitu, Mas. Ya. Pengaruh dari instrumennya? Mungkin sih, bisa juga instrumennya ada juga potensi instrumennya juga kotor gitu, ataupun memang bawaannya tidak terlalu bersih. Jadi balik lagi di awal instalasinya sendiri kita terimanya seperti apa gitu. Jadi targetnya kenapa selalu diminta di awal instalasi itu adalah ada IQ, instalasi kualifikasi, itu sebagai parameter gitu. Parameter ketika kita ada masalah di 3 atau 5 bulan ke depan, nah berarti kan sebenarnya permasalahan ada pada saat pemakaian gitu, atau kita bisa tracing gitu, pemakaiannya kah atau instrumennya jadi cepat kotor tuh kenapa gitu, apakah dari sumber gas ataupun dari lingkungan lain yang mendukung gitu. Jadi ya kalau awalnya sendiri jelek ya baru kita bisa bilang instrumen bermasalah, tapi kalau dari awal bagus tiba-tiba jadi jelek, berarti selama proses waktu itu ada sesuatu yang mengganggu gitu. Itu baru kita bisa tracing lagi sih. Oke, berarti kondisi jadi dari yang lama tidak dipakai terus ini kan tiba-tiba menurun, bisa juga dari kondisi awalnya saat instalasi memang masih ya kita harus catat semua parameternya berarti dibandingkan. Betul. Apalagi yang jarang dipakai itu agak lebih riskan sebenarnya gitu kan, karena tuntutannya MS ini adalah vakum kering gitu. Jadi tidak banyak flockulan ataupun udara-udara yang seperti udara ambient gini itu mengganggu gitu kan. Nah, ketika lama tidak dipakai ya secara tidak langsung pasti akan membuat lembab gitu dari sistem GCMS-nya itu. Nah, itu akan banyak gangguan gitu di situ juga. Ada kelembabannya. Iya, kelembabannya itu yang mengganggu gitu kan. Ya, Mas. Ya. Kalau waktu retensi sampel menjadi berubah ini dari Ibu Frida Febriani, jadi lebih maju itu karena apa ya, Mas? Kalau ada waktu retensi sampel menjadi berubah, jadi lebih maju karena apa? Ada 2 kemungkinan sebenarnya kalau waktu retensi berubah. Pertama itu adalah dimensi kolom yang tidak sesuai dengan informasi antara asli dengan di software. Itu pertama gitu kan. Jadi contoh kita dimensi 30 ternyata di instrumen masih diinformasikannya 15 meter. Itu pasti akan terjadi perbedaan. Tapi kalau itu sudah sesuai masih tetap bergeser, berarti yang potensi kedua itu adalah tekanan. Tekanan yang berubah sehingga contohnya kita membutuhkan flow-nya itu 1 ml per menit. 1 ml per menit itu kalau dikonversi di dalam inlet, contohnya adalah jadi 7 PSI gitu untuk panjang 30. Nah, ketika ada hambatan atau blocking, entah itu di jalur inlet ataupun di jalur
kolom yang menyumbat, jadi tidak sesuai informasinya. Alhasil kan dari 1 ml per menit, si GC dia harus tetap memenuhi 1 ml per menit. Tapi ketika tidak normal, harusnya 7 PSI, dia supply terus sampai ke 2 kali lipatnya gitu, 14 ataupun 20 PSI. Nah itu menyebabkan ketidakstabilan dari retention time. Umumnya itu terjadi di beberapa semacam chemical sih. Jadi memang yang viskonya agak tinggi gitu ketika ketemu dengan inlet, panas, terus tidak sempurna teruapkan gitu kan, ada yang tertinggal, terdorong ke dalam jalur pembuangan split seperti itu ya, nanti jadi sumbatan sih itu. Itu umumnya sih seperti itulah. Makanya nanti ada yang di maintenance itu di bagian belakang, split fan trap juga dicek, ada semacam basah atau liquid, kemudian jalur dari buangan split di inlet pun nanti biasanya teknisinya ngasih info juga sih, itu harus diganti juga sih, dan tidak terlalu rumit sebenarnya itu. Kalau saya biasanya ini Mas, solventnya diganti atau ya proses pemisahannya ganti gradien temperaturnya gitu. Itu bisa sih untuk menyesuaikan gitu kan, hanya posisinya itu hanya jadi adjustment terhadap alat gitu kan. Tapi kalau memang tadi kan kondisinya saya contohnya dari awalnya biasa keluar dari menit 7 kok jadi geser jadi menit 8 gitu kan. Berarti kan itu ada kesalahan di situ yang dalam alatnya gitu. Kita harus tracing dulu. Kalau tadi kita lakukan mengganti, berarti kan langsung mengadjust gitu kan, mengadjust supaya tetap kembali gitu. Tapi dari preparasi sampel, bukan dari kondisi alat yang kita kembalikan ke seharusnya gitu. Baik. Ini ada lagi dari Ibu Verana Julia dari PT Rianti Kemindo. Jika setung sudah diganti, namun kromatogram memiliki banyak background pengotor seperti rumput yang menyebabkan tidak bisa diintegrasikan, itu biasanya dikarenakan apa ya Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kondisi awal semuanya normal, tidak ada masalah untuk kondisi. Pertama, pastikan dulu kondisi ini tuh pertama kali atau memang setelah beberapa kali injekan menjadi berubah gitu. Kalau dalam tahapan masih awal-awal injekan atau lagi mencari kondisi optimum, ini akan menjadi panjang rentetannya. Bisa aja metode yang tidak sesuai gitu kan. Tapi berbeda kalau case-nya itu adalah yang biasanya kita lakukan baik-baik aja, tiba-tiba rumputnya jadi banyak gitu kan. Nah ini yang menyebabkan, ya tadi saya bilang kemungkinan besar seperti itu tuh ada di injektor dulu. Kalau injektor sudah sebaik mungkin, MS itu adalah terakhir gitu, terakhir di proses untuk kita troubleshooting. Bisa saja memang MS-nya ion source-nya kotor atau detektornya sudah waktunya ganti gitu kan. Di dalam detektor pun ini ada sebentar. Ini ada namanya IM horn di sini posisinya. Oke, sebentar. Nah, kalau diperhatikan itu memungkinkan memang ada umurnya. Umurnya itu sampai batasannya 3000 volt gitu kan. 3000 volt itu udah waktunya ganti kalau di IM horn. Jika kita sudah melakukan troubleshooting dari awal inlet, kolom sampai ke maintenance ion source, baru ke IM, itu adalah pintu terakhir. Pintu terakhir memang waktunya dia diganti. Nah, di sini posisinya ini memang salah satu consumable juga, tapi sangat jarang terjadi sih ini bermasalah sebenarnya. Dan sesering mungkin pun atau paling cepat pun ini sekitar 2 tahun lah. Kalau memang rutinitasnya banyak, injekannya sangat beragam, 2 tahun tuh udah waktunya ganti biasanya. Dan satu hal lagi yang diperhatikan itu kalau rumputnya tinggi, mungkin karena tingkat vakumnya kurang atau berkurang. Berkurang dari yang seharusnya gitu. Itu pun memungkinkan gitu. Ada beberapa MS yang menggunakan vacuum gauge, jadi bisa kelihatan berapa militor kondisi saat itu.
Itu bisa dimonitoring ya. Bagusnya kalau untuk turbo pump itu adalah 10 pangkat minus 7 militor. Nah, selama itu terjaga dengan bagus ya, berarti bukan itulah potensinya gitu. Nah, ketika militornya turun, yang menjadi maintenance berikutnya adalah di oli pada rotary pump. Itu secondary atau ini rotary pump, pompa yang di bawah biasanya yang bisa kita lihat itu mempunyai limitasinya gitu. Limitasinya tuh idealnya jangan sampai berkurang. Kalau berkurang kan berarti ada yang bocor atau ada yang hilang. Berarti ini alatnya udah tidak layak lagi sebenarnya. Nah, itu terjadi kenapa gitu? Karena kita mengabaikan untuk mengganti oli di dalamnya. Oli ini ya sama seperti oli-oli mesin yang lainnya juga. Fungsinya untuk menjaga motor di sini untuk tetap dingin sehingga tidak jebol seal-sealnya dan bocor. Nah, ketika kita lupa mengganti oli ini ya seal-seal di sini bocor hasilnya. Waktunya diganti ini kapan gitu ya? Ada yang bilang per 4.000 jam, ada yang bilang per 6 bulan. Itu ya silahkan lah. Ataupun bisa dilihat dari sini ketika berubah warna dari yang biasanya bening jadi agak redup, nah itu waktunya ganti sih. Baik, Mas. Saya ada pertanyaan tentang ini, Mas, library. Jadi kalau misalnya dari library yang kita punya di GCMS itu berbeda Ya. dengan yang sebenarnya itu bagaimana, Mas? Oke. Sebenarnya tingkat kepercayaan library terhadap apa yang direpotkan itu ya bisa dibilang masih 50-50. 50 kita percaya, 50 enggak gitu kan. Nah, yang 50 enggak lagi itu apa? Kita yakinkan dari user masing-masing. Based on dari literasi yang lainnya, based on dari pengalaman, atau based on dengan pembuktian gitu. Ada uji lanjutan untuk membuktikan bahwa kompon ini adalah kompon A gitu. Memang tidak 100% kita harus mempercaya atau meyakini itu gitu. Nah, ketika tidak sesuai, akhirnya kan muncul keraguan sebenarnya. Nah, kenapa dia bisa berubah? Contohnya kita memang menginjek senyawa flavor lah, flavor limonen lah. Tapi yang muncul malah kebaca pewarna gitu kan. Nah, berarti kan di situ ada potensi yang ngaco gitu kan. Ngaconya entah dari matrik yang terbawa atau memang ada pengotor yang ikut atau dari injekan sebelumnya yang baru terbaca gitu. Jadi harus diidentifikasi dulu ini ngaconya kemana. Nah, identifikasinya salah satunya, tapi kalau kita yakin di sini harusnya ada flavor limonen. Limonen ya kita bisa lihat di literasinya, di library. Di library MIS-nya kita cek. Saya sih tidak install nih NIST-nya. Cuma ada contoh, nanti ada Mas Antar contohnya. Nah, nanti kita cek library-nya dia tuh berapa. Ada namanya tuh quantifier dan qualifier. Itu biasanya untuk dijadikan SIM. Di mana quantifier itu adalah ion yang paling dominan atau ion yang abundansinya tinggi. Nah, itu yang paling stabil. Sebagai bisa kita jadikan fingerprint berikutnya adalah qualifier, ion yang membedakan antara kompon A dengan kompon B. Gitu. Walaupun hampir sama molekul weight-nya, pasti qualifiernya akan berbeda. Nah, itu kita bisa injek ulang secara SIM. Kalau pada injek SIM muncul pada RT yang sama, ya bisa naik kepercayaannya mungkin jadi sekitar 80%. 20% lagi ya balik lagi kita baca di literasi yang lainnya. Jadi ada tahapannya. Tadi dengan scan, kita kurangi dulu matrik sebenarnya supaya background-nya bagus, sehingga analit yang kita baca baik. Kedua, kita injek secara SIM. Kalau memang yang diinjek ini adalah sifatnya trace gitu kan, dari cemaran lingkungan gitu kan, pestisida dalam cemaran lingkungan pasti akan sulit membacanya. Ya. Tidak mungkin dengan scan gitu kan. Ya. Pasti yang kebaca adalah matriknya, air atau apalah itu. Makanya diinjek secara SIM, kita udah menjadi target senyawa-senyawanya DDT atau apa, PPBDW-nya sekaligus semua dibaca. Itu sih sarannya. Ya. Karena saya juga pernah, itu juga dari saran dari profesor saya, scan dulu, kemudian SIM,
baru nanti bisa difragmen pakai MRM ya Pak ya. Bisa juga. Iya, kalau punya MSMS paling enak sebenarnya, betul Pak. Jadi ada namanya MRM. Itu MSMS itu membantu. Jadi memang kalau kita lihat ya, perkembangan teknologinya, orang ya memang cenderung tidak puas gitu. Dulu dari FID orang lihat ya cukup gitu kan. Ternyata kan FID ini bisa dibilang adalah baru hanya bisa melihat dari RT dan respon. Maka dikembangkan jadi MS gitu. MS ini pengembangannya jadi ada satuan masanya. Jadi ada sumbu Z-nya. Akhirnya tidak puas juga, ya ada berikutnya ada TOF dan ada MSMS gitu. Untuk memastikan lagi, kita meyakinkan itu lebih ke arah uji lanjutan gitu. Meyakinkan bahwa benar gak sih ini kompon punya yang kita inginkan, benar gak ini targetnya harus ada di sini gitu. Memang ya MSMS ataupun TOF itu salah satu jadi solusi atau untuk berikutnya lagi sih, teknologi pasti yang akan jadi sesuatu yang biasa sih ke depannya di kita juga gitu. Sekarang ada yang digabung dengan NMR juga Pak. Betul, NMR. Kalau NMR memang lebih ke proyeksinya gitu, karena keterbatasannya MS apapun itu ya pasti tidak akan bisa membedakan dari proyeksi 3 dimensinya kan. Gitu. Baik, karena keterbatasan waktu juga, silakan Pak kalau misalnya ada kasus tertentu yang kita misalnya bisa bahas, mungkin untuk analisis ada pertanyaan juga dari pendaftar tentang piretoid, stabilitas dan sensitivitas bahan aktif itu seperti apa ya Pak? Kalau misalnya dia hilang timbul dalam analisisnya. Untuk kasus itu piretoid itu sebenarnya adalah turunan dari sebenarnya sih adalah masih golongan pestisida gitu kan, pestisida. Kemudian dia turunan juga kan dari VOC dan SPOC sebenarnya kan. Ada sih beberapa pengalaman untuk yang pestisida itu memang stabilitas terutama untuk standar memang kita baca kalau di literaturnya beberapa aplikasi note memang menyarankan dengan matriksnya untuk standar tuh. Jadi harus diinjek dengan matriksnya. Ketika dia dengan matriksnya pasti akan mendapatkan yang jauh lebih baik gitu kan. Kemudian si panan vialnya pun jika bermain dalam konsentrasi rendah harus sebaik mungkin. Artinya dalam vial ember, di krim itu lebih ideal posisinya. Jadi menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitarnya ataupun hilangnya analit gitu. Itu menjaga di situ. Itu untuk case-nya beberapa di lab-lab yang pestisida seperti itu gitu kan. Baik Pak. Kalau ada kasus yang lain Pak, misalnya talat gitu. Talat sendiri memang ada permasalahan tuh petalat kalau kita lihat di beberapa aplikasi note di sini memang mencantumkan contoh. Nah, ion source-nya itu disimpan di suhu 230 gitu kan. Cuma ini dia dengan MRM ataupun dengan EI dia 230 biasanya tidak stabil tuh di peak yang belakang. Peak yang sebentar. DINP sama DIDP itu biasanya peaknya akan susah didapatkan karena memang dia sifatnya grouping. Nah, kalau dilihat dari literasi, makanya kenapa saya bilang kita harus banyak cari informasi lagi terhadap analitnya. Di dalam analitnya sendiri, untuk DINP, petalat, itu dia boiling point-nya sendiri memang cukup tinggi. Sehingga ya kita menyesuaikan untuk adjust di ion source-nya. 252 boiling point dari si DINP. Nah, kalau kita tadi ion source-nya masih 230 gitu kan, ada kemungkinan dia malah tertinggal sebenarnya di ion source. Makanya saran saya dinaikkan sampai ke suhunya 280. Maka stabilitas dari respon analit tertentu gitu kan, itu jauh akan lebih baik. Obat-obatan ataupun forensik pun sama gitu kan.
itu banyak yang memiliki boiling point yang cukup tinggi. Jadi tidak harus kita mengikuti default dari MS gitu. MS defaultnya memang 230, terus quadruple 150. Nah, yang bisa dirubah adalah ion source. Karena limitasinya lumayan tinggi, rata-rata sih di 300 sampai 350 derajat. Jadi kita naikkan 280 masih worth it gitu. Penggunaan derivatisasi perlu nggak Pak? Misalnya senyawa yang mengenali kolom gitu. Derivatisasi itu lebih ke selektivitasnya mungkin ya. Jadi selektivitasnya supaya lebih bagus, derivatisasi dulu bagus gitu kan. Jadi selektivitas supaya menghilangkan background gitu. Contohnya bisa dengan salting out gitu kan, dengan bantuan garam supaya beberapa ngendap. Contohnya kita tuh ngambil dari tadi kayak obat-obatan mungkin di dalam urin ataupun itu kan banyak mengandung protein atau sebagainya lah gitu yang mengganggu dari metabolisme badan lah tubuh gitu kan. Nah itu bisa kita gunakan teknik dengan salting out gitu untuk mengendapkan senyawa-senyawa matrik atau pengganggu supaya analitnya semakin bisa diidentifikasi dengan baik gitu. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Anastasia dari Balai Pengujian. Apa yang mesti dilakukan jika MMS 0,05 ppm yang tadinya keluar, jadi nggak keluar lagi? Delta metrin. Kemarin sudah coba ganti inlet tapi belum keluar juga. Petrametrin. Bu Anastasia bisa langsung bertanya juga tidak apa-apa Bu, silakan. Ya, apa-apa coba. Ya, halo. Ya. Halo, halo. Bu, kedengaran? Halo. Ya. Silakan Bu. Ya. Iya kemarin itu standar MMS yang 1 ppm sampai 0,05 itu nggak keluar. Kemarin dicoba katanya harus menggosok inlet, cuman teknisinya katanya tidak menyarankan untuk itu. Akhirnya dia coba ganti inlet, tapi masih belum keluar. Ada sih sebenarnya sedikit, tapi kayak bukan peak yang keluar, tapi kayak baseline. Baseline bukan peak ya. Oke. Ya pertama sih mungkin benar juga. Tinggal pertama tuh ganti dulu. Karena itu kan konsentrasinya sebenarnya masih masuk konsentrasi rendah gitu kan. Jadi cukup harus mengkondisikan supaya pertama tuh kita menekan background-nya. Background itu semakin rendah lagi gitu kan. Ini pertama tadi consumable-nya dulu aja ganti semuanya, restore dulu ke keadaan awal, baik itu liner ataupun gold seal gitu. Biasanya yang kelupaan itu gold seal sih Bu. Gold seal itu suka lupa diganti. Itu nanti. Mau brandnya apapun juga sebenarnya sih ada gold seal, cuma beda-beda bentuk aja gitu kan. Di situ udah mengendap banyak sisa-sisa dari yang sebelumnya, sehingga ya tadi saya bilang karena dia suka dengan jenisnya itu ya akhirnya ditarik gitu. Hasilnya injekan yang berikutnya itu makin kecil yang masuk gitu. Kalau itu sudah diganti di lapisan inlet, yang bisa ditempuh berikutnya ya coba potong dulu kolomnya aja. Potong kolom 1 meter atau injek dengan BSTFA, cek gitu kan. Kalau kolomnya apa Bu? Kolomnya DV5 MSUI. Kemarin baru ganti juga Mas. Oh, kalau baru ganti ya di inlet dulu aja coba perhatikan. Kalau sudah ya baru cuci ion source terakhirnya. Cuci ion source ya. Iya, cuci ion source biasanya memang udah mengendapnya jauh gitu. Awalnya mengendap si analit ataupun matrik ini kan dari urutannya dari inlet, terus ya terakumulasi, pindah ke dalam kolom, dari kolom terakumulasi lagi, kedorong sampai ke dalam detektor ataupun MS gitu. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Anastasia. Jika ada lagi yang mau bertanya, saya bisa kasih satu pertanyaan. Jika ada, silakan langsung kepada pemateri. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih Pak Randy atas diskusinya. Ya. Sudah sejam lebih kita diskusi ini. Dan bagi para pendaftar dan peserta, Anda bisa mengisi absensi
pada HKI Talks, HKI Jabar Talks hari ini. Terima kasih Pak atas ininya pemaparannya Ya, dan sama-sama. diskusinya. Terima kasih banyak ya. Jadi Nanti untuk beberapa pertanyaan lanjutan ya bisa di WhatsApp atau by email juga untuk mungkin ngasih bisa tahu WhatsApp dan email juga. Nah, karena memang seiring perkembangan instrumentasi juga kita harus juga mengenal dari segi maintenance-nya ya Pak ya, sama troubleshooting dari alatnya bisa saja akan mempengaruhi sekali dengan hasil riset kita juga dan pengukuran. Baik, berikutnya ada pemaparan dari PT Agilent, PT Efficient Scientific Agilent Distributor, yang akan memaparkan tentang produk-produk dari PT Efficient Scientific. Akan disampaikan oleh Pak Alex. Halo Pak Alex. Ya, halo Pak Yudi. Share screen bisa diganti oleh Pak Alex. Ya, terima kasih Pak. Saya mungkin nggak banyak-banyak Pak, supaya tidak membosankan. Sebentar, saya coba share screen ya Pak. Ya. Oke, udah muncul Pak? Ya, sudah Pak, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk waktunya. Mungkin saya makan waktu 5 menit lah, tidak terlalu banyak. Jadi kita mau memperkenalkan tentang Vision Scientific. Sebelumnya kita juga punya nama satunya Vision Teknik. Jadi kita domisili di Jakarta Barat, tepatnya di Gedung Total lantai 6. Kalau mungkin pernah lewat Mall Taman Anggrek, kita di seberangnya Mall Taman Anggrek. Terus sejak tahun 2008, kita sebagai distributor untuk instrumentasi lab dan alat uji industri. Jadi bukan cuma untuk lab pendidikan, tapi juga untuk di bidang industri. Jadi kita juga punya kantor cabang di Surabaya, juga punya service point ya. Service point itu di Semarang dan Bandung. Jadi kita punya service point, tapi belum punya kantor cabang. Tapi kita punya tim yang siap sedia untuk membantu servis di area Semarang juga Bandung. Nah, pada dasarnya sih kita merupakan distributor untuk Agilent, cuman mungkin udah tahu, dan ini saya mau memperkenalkan beberapa instrumentasi lain. Yang ini adalah instrumentasi yang cukup menunjang untuk di GC ataupun GCMS. Jadi kalau untuk di GC-nya itu kita ada namanya Marks. Kita ada namanya Marques. Sorry. Ya, di share F5. Yuk, oke. Kita ada namanya Marques. Marques ini adalah instrumentasi sejenis sampler lah kalau kita bilang di GC. Jadi dia ada thermal desorption, ada SPMI, headspace, sama HISOP di dalam satu instrumentasi sentry. Pada dasarnya ada juga instrumentasi yang hanya untuk thermal desorption saja. Jadi sifatnya thermal desorption itu adalah si sampel itu dikolek masuk ke dalam tube sejenis kolom. Sampelnya sifatnya volatil sama semi volatil gitu. Terus masuk ke dalam tube. Nanti tube-nya itu yang diheating di dalam thermal, baru nanti dirilis ke dalam GC untuk dianalisis. Jadi kalau kayak selama ini ada pengujian kalau di bidang kesehatan untuk melihat apakah si pekerja itu terpapar sama senyawa-senyawa organik yang berbahaya, yang toksik, itu juga bisa digunakan menggunakan ini. Juga kita ada gas generator untuk sebagai pengganti tabung gas. Jadi ini untuk menghasilkan hidrogen, nitrogen, juga kompres air. Jadi biasanya dipakai untuk sebagai pendukung untuk alat GC ataupun GCMS.
Selain itu kita juga ada NIR spektrometer kalau memang Bapak Ibu ada penelitian di bidang molekular spektroskopi ataupun pengujian di bidang itu untuk analisis proksimat, juga analisis beberapa hal yang lainnya. Juga untuk di air kita ada TOC Analyzer. TOC Analyzer kita ini bisa menguji semua jenis sampel air, bahkan air asin. Jadi untuk di limbah, kalau umpamanya di limbah itu mengandung air asin, itu tidak perlu dipreparasi, ini bisa langsung dianalisis menggunakan TOC Analyzer kita. Juga yang terakhir kita punya PSS, ini untuk analisis polimer GPC ya, GPC atau SEC. Jadi kalau Bapak Ibu ada penelitian ataupun pengujian mengenai polimer, kita juga punya instrumentasi ini. Jadi mungkin itu kali perkenalan singkat dari kami, karena memang saya juga tidak perlu berpanjang lebar karena sesinya ini adalah sesi Q&A untuk GCMS gitu. Jadi saya cuma memperkenalkan singkat. Nanti kalau memang Bapak Ibu butuh informasi lanjutan, Bapak bisa kontak ke saya dengan detail berikut. Mungkin itu Pak Yudis, simple. Kirain 10-15 menit. Baik, terima kasih Pak Alex. Mungkin saya mau share screen sekarang Pak. Ya, saya stop share. Thank you Pak. Terima kasih Pak Alex dari PT Vision Scientific. Jadi dari sini kita bisa berkolaborasi lebih lanjut ya Pak Alex ya, dengan HKI Jabar juga dan dari teman-teman kimiawan yang hadir dan industri yang ada di sini. Baik, saya akan memberikan penyerahan sertifikat dari HKI Jabar Banten kepada Pak Randy Riswandi Suwarman sebagai narasumber kami di HKI Jabar Banten Online Talks yang edisi pertama. Jadi ini perdana juga bagi kami, jadi memang konsepnya masih dari segi ini mudah-mudahan baik buat para pendaftar, para peserta yang hadir, bisa memberikan problem solving lah ya. Buat, terima kasih banyak juga lah, semoga ya sharing section ini ya bisa berlanjut, apa feedbacknya lah setelah nanti bisa dicoba beberapa saran atau sharing-sharing lain supaya ada masukan-masukan berikutnya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Randy. Dan bisa juga kita membahas lagi instrumentasi yang lain ya, online talks yang lain di edisi berikutnya. Baik Bapak Ibu, berikan saya waktu mungkin 5-10 menit terkait info pendaftaran anggota HKI. Bapak Ibu, tentang anggota HKI, Anda bisa mengklik ke website keanggotaannya di www.hki.org.id members registration. Ya, ini adalah society yang berbadan hukum dan Bapak Ibu bisa memperluas networking maupun kerjasama kolaborasi, apalagi sekarang kita banyak saling kolaborasi daring juga sudah sangat banyak dari segi kegiatan-kegiatan yang ada. Dan anggota HKI bisa mulai dari mahasiswa, pascasarjana, dosen, peneliti, baik itu juga dari industri maupun pengusaha. Dan tentunya dari guru di bidang kimia. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Bapak Ibu ke website ini, kemudian pilih membership. Kemudian dari sini Bapak Ibu bisa mencari pilihan keanggotaan 1 atau 2 tahun, membership, klik subscribe. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih membership tipenya apa, divisi keilmuan HKI. Bapak Ibu lebih ingin ke bidang mana, organic chemistry, inorganic, atau analytical, atau chemistry education, atau organic chemistry. Looking at the charts, di sini ada anggota biasa, anggota muda. Sebenarnya anggota muda itu untuk yang mahasiswa ya, pasca sarjana. Tapi yang anggota biasa biasanya kita promosikan untuk pendaftaran. Kemudian mengisi billing address-nya. Dari situ lalu klik review order. Setelah itu Bapak Ibu bisa mendapatkan virtual account nanti dari review order ini dari HKI, misalnya sekitar seminggu sampai 2 minggu gitu ya. Kemudian akan dapat billing account, virtual account, dan Bapak Ibu bisa
membayarkan keanggotaan tersebut. Setelah itu, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan Tabcash, kartu HKI seperti ini, kartu HKI-nya nggak akan diganti-ganti tiap tahun atau tiap 2 tahun Bapak Ibu perpanjang. Jadi perpanjangnya tetap, tapi kartunya juga tetap seperti ini. Ini nggak perlu diganti. Dan Bapak Ibu yang belum dapat kartunya, nanti akan ada prosesnya menunggu 200 dulu kartunya baru bisa keluar. 200 kartu baru bisa dicetak gitu. Jadi tidak satu kartu dicetak, jadi menunggu banyak dulu dan bisa dipakai sebagai untuk e-money juga bisa ya, dan juga untuk pembayaran yang lain yang berkolaborasi dengan HKI. Info terkait tentang HKI, terutama cabang Jabar Banten, Bapak Ibu bisa bertanya terkait keanggotaan di hkijabar2020@gmail.com, kemudian bisa mengirimkan hal-hal yang terkait masukan-masukan kegiatan-kegiatan apa yang baik untuk dilakukan untuk berkolaborasi satu sama lain. Dan ada webnya, Bapak Ibu bisa mengunjunginya, kemudian ada IG, Twitter, dan WA official kami jika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi anggota HKI di WA grupnya ya. Kemudian WA official ini jika Anda Bapak Ibu mau bertanya terkait misalnya nanti ini sertifikat segala macam, Bapak Ibu bisa tanya di sini. Oke. Jadi benefitnya dari HKI adalah ada networking, kolaborasi riset, pengmas pembelajaran, ada diskon dari kegiatan-kegiatan HKI. HKI tiap tahunnya akan ada international conference, ICS, Indonesian Chemical Society, kemudian ada joint conference dan publication, diskusi forum ilmiah dan lain-lain. Kalau ini baru pertama kali obrolan daring ya, tapi obrolan tentang ilmiah juga ya. Jadi forum-forum ilmiah ini akan banyak kalau daring. Dan mari bergabung Bapak Ibu di society ini. Minggu depan kita akan ada webinar terkait bidang biokimia berjudul aplikasi biokomputasi, karena juga sekarang banyak menggunakan tugas akhir ke komputasi juga ya. Jadi siapa tahu membantu untuk di bidang biokimia dalam mendesain obat maupun dari segi desain dari DNA. Jadi aplikasi biokomputasi dari molekular docking dan DNA storaging. Pendaftaran sudah bisa dibuka di webinar HKI Jabar Banten edisi 11. Ini kerjasama dari Universitas Garut, PT Perkebunan dan Industri juga ya, dari PT Riset Perkebunan Nusantara dan ITB. Dan ini adalah tim dari HKI Jabar Banten dari berbagai universitas disatukan dalam satu kegiatan. Ya, terima kasih dari Ketua tim daring ada Bapak Dr. Ahmad Muzakir dari UPI, saya sendiri, Ahmad Yudhistira Aziz, dan Bapak Dr. Hari Hadian, Dr. Diki Firmansyah, Dr. Ida Farida, Muhammad Fatur Rahman MSI, Riza Priani MSI, dan Bapak Eko Prabowo PK dari berbagai universitas di Jawa Barat. Dan terima kasih dari HKI Jabar Banten, dan PT Vision Scientific yang telah berkolaborasi dengan kami untuk mengadakan talks edisi pertama ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin terakhir kita bisa foto bersama ya. Bisa videonya dimunculkan. Baik. Saya yang belum silahkan menampilkan videonya. Oke. Terima kasih. Saya hitung sampai dari 1 sampai 3 ya untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang berikutnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari kami.
Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada kekurangannya mohon maafkan ya Bapak Ibu karena ini masih perdana. Terima kasih dari Pak Alex, Pak Randy, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berlanjut lagi dalam kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore juga. Terima kasih Pak Randy.